syahadat. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kita sebut itu kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya, kitanya sudah bersyahadat apa belum? Kalau menyebut dua kalimat syahadat sudah sering. Ya. Dan orang yang akan masuk Islam pun kalau dia tadinya bukan beragama Islam, ketika dia akan masuk Islam dia harus bersyahadat dulu. Artinya mengucap dua kalimat syahadat. Alhamdulillah kita dari kecil kita sudah hafal itu. Kalau ucapan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita alihkan dalam bahasa kita, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Itu kita sebut alih bahasa. Ya, dari bahasa Arab kita alihkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah tahulah kita itu. Nah, yang menjadi pikiran kita ini, kalau mengucap dua kalimat syahadat sudah. Cuman masalahnya kita ini sudah bersyahadat atau belum? Ini masalah. Nah, bagaimana mungkin kita akan bersyahadat kalau yang kita saksikan itu kita nggak paham? Ya, saya ambil contoh. Ini meja. Saya paham betul, ngerti saya kalau ini meja. Ketika saya melihat meja ini, andaikan saya tampilkan dalam bentuk kalimat, saya melihat meja. Itu kalimat di mana penglihatan saya jadikan sebagai sebuah narasi. Jadi saya melihat meja, lalu kemudian saya narasikan dengan kalimat saya melihat meja. Karena mata saya memang melihat, mejanya ada, saya paham. Maka pasti benar apa yang saya katakan. Nah, saya ngerti ini meja, mata saya melihat, lalu saya ucap, saya melihat meja. Jadi apa yang saya ucapkan itu benar adanya. Kenapa benar? Karena betul saya melihat mejanya ada. Kira-kira kalau orang buta nggak melihat sama sekali, lalu kemudian dia ngomong saya melihat meja katanya, kira-kira benar apa salah? Ini orang buta, orang nggak melihat sama sekali, lalu dia ngomong saya melihat meja katanya, pasti salah. Kenapa salah? Karena ya memang dia nggak melihat. Nah, jadi artinya kita paham dulu ya tentang Allah itu, barulah benar syahadat kita. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan kita, siapa yang bersaksi? Siapa yang disaksikan? Siapa yang menjadi saksi? Ya. Yang menyaksikan siapa, yang disaksikan siapa, yang menjadi saksi siapa. Nah, ini ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena yang tubuh ini tidak bisa berbuat sendirian. Nah, kenapa? Karena tubuh ini kan tidak ubahnya seperti pakaian. Nah, dia bisa berbuat karena ada ruh kita. Mata ini tidak melihat. Mata ini sarangnya basor, sangkalnya basor. Ya. Telinga ini tidak mendengar, yang mendengar itu sama. Jadi telinga kita ini sangkalnya sama. Nah, jadi artinya yang melihat itu ruh kita, yang mendengar itu ruh kita.
Maka ada istilah bergerak cincin karena jari, bergerak tubuh karena sifat ma'ani. Ya. Jadi ketika kita mengatakan aku bersaksi. Nah, siapa yang bersaksi itu? Aku yang mana? Nah, aku ini Bapak Ibu, kalau kita arahkan kepada tubuh kita, akunya menjadi syariat. Aku di tingkat syariat. Nah, kalau akunya di tingkat syariat, itu boleh-boleh saja, namanya zahir. Misalnya, ini mejaku, ya, ini mobilku, ini istriku, ini anakku. Nah, kunya itu diarahkan kepada tubuh yang zahir, artinya di syariat. Tapi ketika kita gali, ternyata tubuh yang zahir ini hakikatnya mati. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia punya kemampuan karena ada ruh. Makanya mata bisa melihat karena ada ruh, telinga bisa mendengar karena ada ruh, tubuh bisa bergerak karena ada ruh. Oh, kalau begitu, yang berbuat siapa? Ya, ruh kita. Nah, kalau kita mengatakan aku bersaksi, berarti yang mengatakan itu siapa itu? Ruh kita. Jadi yang menyaksikan itu ruh kita, bukan tubuh kita. Jadi maka apa yang terlihat oleh mata kepala kita ini bukan Allah, bukan. Ketika kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang ngomong itu ruh itu. Nah, ruh kita inilah sebenarnya diri kita yang sesungguhnya, bukan jasad. Jasad ini casingnya, rumah-rumahnya ruh. Jadi yang bertanggung jawab itu ruh kita, yang merasakan susah senangnya dalam hidup ini ruh kita itulah. Mau bukti, coba perhatikan orang stroke, Pak. Nggak usah mati dulu, stroke aja. Mati sebelah. Pencet-pencet yang sebelumnya terasa kan? Tapi yang masih ada ruhnya pencet, waduh, pada sakit. Nah, jadi terasa adanya sakit karena ada ruh. Jadi yang bertanggung jawab nanti itu ruh kita. Kalau jasad ini pakaian. Karena misalnya Bapak pulang ke rumah nanti, sampai di rumah buka bajunya gantungkan. Nanti yang ditanya orang, bajunya apa bapaknya? Nah, bapaknya. Yang ngejawab siapa? Bapaknya apa bajunya? Nah, jadi jasad kita ini baju. Nah, maka kalau ruh kita tidak memakai jasad kita ini, keluar dari bukanya baju ini, matilah si jasad ini. Ini kalau namanya mati, itu jasad kita. Ruh nggak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah maksudnya meninggal sesuai ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada meninggal kena tabrakan, ada yang meninggal kena tenggelam, ada yang meninggal kena terbakar, ada yang kena ketimbun. Itulah ketetapan Allah, itu namanya jalan Allah, itu jasad kita. Nah, kenapa ruh kita ini yang bertanggung jawab? Karena dia yang ketemu Allah dulu. Ruh kita ini yang ketemu Allah. Kalau jasad nggak pernah ketemu, enggak. Nah, yang pernah ketemu Allah itu ruh kita. Ketika Allah tanyakan kepada semua arwah, alastu bi rabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh ketika itu menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, karena manusia ini semuanya punya ruh, maka hakikatnya semua manusia ini awal mulanya sudah beriman kepada Allah dulu. Maka ketika mereka turun ke dunia tidak lagi percaya kepada Allah, maka disebutlah mereka itu kafir, ya, tertutup. Ya, dulu sudah beriman sama Allah. Ketika Allah tanyakan,
Ya, alastu birabbikum, kata Allah, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh, termasuk ruh kita, ruh bapak-bapak, ruh semuanya. Ruh, semua ruh itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Sudah turun ke dunia, enggak percaya lagi sama Allah. Nah, maka disebutlah mereka itu kafir. Kafir itu apa? Tertutup, lagi tertutup. Ya. Nah, kalau lagi tertutup, ada harapan bisa terbuka kembali. Begitu Allah beri petunjuk, pikirannya nyambung, akhirnya dia kembali lagi ke asalnya. Iman lagi lah dia kepada Allah. Mu'allaf kata kita, baru masuk Islam gitu ya. Nah, karena tadinya dia sudah mengingkari. Kafir kan ingkar ya, durhaka gitu, durhaka sama Allah. Maka saya bilang orang-orang yang bukan beragama Islam itu kalau mereka paham sebenarnya lebih senang mereka disebut kafir ketimbang non-muslim. Kalau kafir, kamu sedang tertutup, ada harapan buka kembali. Kalau Allah beri petunjuk, nah dia kesadaran lagi, kembali ke asal. Tapi kalau sudah dikatakan kamu non-muslim, kamu tidak selamat, sudah dijustifikasi bahwa kamu enggak selamat, mestinya marah mereka. Ya, marah mereka kalau dikatakan enggak selamat gitu. Belum tentu loh, bisa saja 2-3 hari atau 2-3 bulan, 2-3 tahun mendatang Allah kasih petunjuk, akhirnya dia masuk Islam, selamat dia. Nah, jadi oleh karena itu semua manusia ini awal mulanya sudah beriman kepada Allah. Cuman begitu kita turun ke bumi ini, maka iman kita, keyakinan kita mulai terpengaruh oleh duniawi, terharta, terpengaruh dengan pikiran kita sendiri, terpengaruh oleh nafsu, dipengaruhi oleh iblis. Akhirnya tidak lagi percaya kepada Allah. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengenal, mengkaji lagi, kita mengenal Allah Tuhan yang kita sembah. Ya, jadi yang menyaksikan itu ruh, yang disaksikannya adanya Allah. Yang menjadi saksi siapa? Jasad kita ini. Jasad kita inilah yang menjadi saksinya. Kenapa disebut menjadi saksi? Karena mulut yang ngomong, telinga yang mendengar, kan begitu. Secara zahir. Jadi yang menyaksikan ruh kita, yang disaksikannya adanya Allah, yang menjadi saksi adalah jasad kita. Satu. Karenanya kita perlu mengenal dulu, ya, bagaimana mungkin kita akan bisa menyaksikan kalau apa yang kita saksikan itu kita belum kenal. Nah, misalnya begini, ini katakanlah air aqua, ya, air mineral, air aqua. Ada orang tanya, Buya, ada aqua enggak di depan? Nah, karena saya enggak paham betul apa itu air mineral, apa itu namanya aqua, ya. Sudah di depan saya ada air aqua atau air mineral ini. Ada orang tanya, Buya, ada air mineral enggak di depan Buya? Ada air aqua enggak di depan Buya? Karena saya enggak tahu, saya katakan enggak tahu, enggak ada, saya katakan. Nah, berarti saya sudah bohong. Kenapa saya bohong? Karena saya enggak tahu. Ada air aqua enggak di depan Buya? Karena saya enggak ngerti, saya katakan, oh enggak ada. Padahal ada di depan saya. Maka sangat perlu kita untuk mengenalnya dulu supaya kita tahu. Kalau tidak tahu bagaimana, kalau tidak kenal bagaimana kita tahu. Nah, kalau kita tidak mengenalnya, maka keimanan kita, keyakinan kita akan lemah. Contohnya begini. Mungkin dulu pernah saya lontarkan. Ada orang datang ke rumah kita, baru pertama kali dia datang. Dan kita pun nggak paham siapa orang ini. Ya, sementara kita perlu keluar rumah. Dia baru datang ini.
Nah, kita ini mau keluar rumah kena ada urusan. Kira-kira mau nggak menyerahkan kunci rumah kepada orang itu? Pasti tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya nggak kenal. Kenapa kalau tidak kenal? Ya nggak percaya. Kalau begitu percaya dulu baru kenal, apa kenal dulu baru percaya? Kenal dulu baru percaya. Bagaimana mungkin kita akan percaya sama orang kita belum kenal? Nah, kenal dulu kita, baru kita percaya kepada orang itu. Nah, begitulah kita. Kita sudah percaya kepada Allah, udah kenal Allah belum? Nah, ini masalahnya. Makanya banyak orang yang mengatakan mengaku kurang beriman, tapi perintah Allah dia lalaikan. Salat dia tinggalkan, maling dia kerjakan. Kata Allah, kamu salat, tapi salat. Dirikan salat. Ya nggak mau dia salat. Jangan kamu maling. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki perempuan yang maling, potong tangan mereka, kata Allah. Itu sudah begitu tegas orang kata, masih maling juga. Kenapa dia kalau dia nggak kenal Allah itu siapa? Ya. Nah, maka tidak heran kita kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tapi pindah agama, apa? Karena memang nggak tahu siapa Tuhannya itu. Nah, maka kita perlu mengenal. Tapi kalau sudah kenal Allah, nah, contoh Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah? Ya, Bilal bin Rabah itu seorang sahabat Rasul dan dia seorang budak pada awal mulanya. Ya. Karena majikannya tahu betul kalau dia sudah masuk Islam, oleh majikannya disiksa, ditampar, diterjang, diikat, akhirnya ditindih sama batu yang besar. Ya. Sampai dia berkata, Tuhan, saya memang budakmu. Silakan kau apakan saja tubuhku, tapi ruhku hanya Allah yang punya. Biar nyawa pisah dari badan, daripada iman pisah dari hati. Kalau sudah kenal, biar mati Pak, ya, daripada iman akan copot. Di kita ini enggak, kadang-kadang hanya dituel seperti 2 bungkus saja ambles gitu. Kenapa? Ya udah gak kenal Tuhan itu siapa. Nah, di sini pentingnya kita untuk mengenal Allah itu dulu. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhan yang dia sembah dengan penuh keyakinan. Nah, makanya 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, itu urusan akidah ini Pak yang terlebih dahulu. Zaman sekarang juga ya kan, kalau urusan hukum fikih udah banyak tersebar pendapat, buku-buku banyak, orang sudah ya menciptakan hukum-hukum, menganalisa sehingga timbullah hukum-hukum yang bermacam-macam. Tapi kadang-kadang karena akidahnya yang lemah, dia yang bikin aturan, dia pula yang melanggar aturan itu. Nah, karena akidahnya lemah tadi. Maka perlu kita mengenal terlebih dahulu. Ya.